Halo semuanya, selamat datang kembali. Di pasar yang lagi kenceng-kencengnya begini, banyak banget yang sibuk nanya kapan sih waktu terbaik buat masuk. Tapi ada pertanyaan yang sebenarnya jauh lebih penting loh. Kapan dan gimana cara kita keluar? Yuk kita bedal bareng-bareng seninya keluar dari trading, apalagi di pasar yang lagi bergejolak kayak sekarang. Wah, analogi ini pas banget ya sama kondisi sekarang. Kita lihat pasar lagi naik, kelihatannya indah, menggoda banget buat berselancar. Tapi kita juga sadar, di balik ombak yang cantik itu, ada arus yang super kuat. Kalau kita lengah sedikit aja, kita bisa keseret. Ingat, kecepatan pasar itu berlaku pas naik dan juga pas turun. Nah, ini dia nih masalah utamanya. Profit yang kelihatan hijau-hijau di portofolio kita itu seringnya cuma ilusi, bisa hilang gitu aja. Ingat ya, profit itu baru bener-bener jadi milik kita kalau udah masuk rekening. Kalau belum, ya itu artinya kita cuma lagi minjem profit dari pasar. Oke, terus gimana dong caranya biar profit ini aman? Yuk, kita langsung aja bedah dua strategi praktis yang bisa langsung kalian coba buat ngunci profit secara sistematis. Strategi pertama namanya scale out atau jual bertahap. Gini, buang jauh-jauh deh mitos buat jual pas di pucuk. Ngejar puncak itu kayak ngejar fata morgana, cuma bikin kita stres dan serakah. Mendingan kita amankan keuntungan kita sedikit demi sedikit, kayak naik tangga aja. Coba kita bayangin ya, Anda masuk di harga 1.000. Pas harga naik ke 1.050, jual deh 30% posisi Anda. Nah, profit pertama udah aman di kantong kan? Terus, harga nyentuh 1.100, jual lagi 40%. Anda udah ngunci lebih banyak profit, tapi masih punya sisa posisi buat kalau harganya naik lebih tinggi lagi. Ini cara cerdas buat ngurangin risiko. Strategi berikutnya, trailing stop. Anggap aja ini kayak bodyguard pribadi buat profit Anda. Beda loh sama stop loss biasa yang diam aja di satu titik. Trailing stop ini pintar. Dia bakal ikut naik seiring harga naik, jadi otomatis ngelindungin profit Anda kalau tiba-tiba pasar berbalik arah. Misalnya nih, harga udah lari ke 1.100. Anda bisa set trailing stop di 1.070. Jadi, kalaupun harga tiba-tiba anjlok dan nyentuh level itu, sistem bakal otomatis jual posisi Anda. Anda tetap keluar dengan untung, dan yang paling penting, nggak perlu cemas mantengin layar terus-terusan. Profit Anda udah dijagain. Oke, sistem udah punya. Sekarang kita asah feelingnya. Kita beralih ke seni membaca pasar. Coba deh, anggap diri Anda jadi detektif pasar yang lagi nyari petunjuk kalau tren ini kayaknya udah mau habis bensinnya. Ada 3 tanda kelelahan pasar yang perlu Anda perhatiin. Pertama, volumenya gede banget, tapi kok harganya nggak kemana-mana. Ini kayak mobil yang gasnya diinjek dalam-dalam, tapi banyak slip. Kedua, lihat candlenya. Kalau ada ekor panjang di atas, itu artinya pembeli udah coba dorong harga naik, tapi penjual lebih kuat dan nekan harga balik ke bawah. Ini sinyal tekanan jual yang kuat, biasanya dari para big boys. Jadi bedanya di mana? Cuma satu, proaktif atau reaktif. Trader yang pinter itu keluarnya pas momentum mulai loyo, bahkan pas harga masih naik. Mereka jual saat pasar masih kuat. Sebaliknya, trader yang telat baru panik dan jual pas pasar udah anjlok. Tujuan kita itu keluar dengan elegan, bukan karena terpaksa. Nah, ini dia musuh kita semua dalam trading, emosi. Apalagi di pasar yang naik turunnya cepet banget. Makanya kita butuh peta, biar nggak cuma ngandelin perasaan. Dan peta kita di trading ya, level-level teknis ini. Ada beberapa rambu-rambu penting nih di peta trading Anda. Pertama, resistance. Ini area di mana biasanya banyak penjual ngumpul, jadi target yang pas buat ambil untung. Terus ada moving averages. Misalnya MA20 yang bisa kita anggap sebagai garis tren dinamis. Ini adalah level yang dilihat banyak orang, jadi pergerakan di sekitarnya itu penting. Ini nih, ada satu aturan praktis yang gampang banget tapi ampuh. Selama harga masih ada di atas moving average 20 hari, tren naiknya masih aman. Tapi begitu harga ditutup di bawah garis itu, ini alarm pertama. Anggap aja ini lampu kuning di perempatan. Bukan berarti harus langsung berhenti, tapi udah harus hati-hati dan mungkin mulai kurangi posisi. Dan ini, mungkin pelajaran paling penting dari semuanya. Jangan baper sama saham. Jangan pernah jatuh cinta sama posisi trading Anda. Pasar itu nggak peduli kita secanggih apa analisanya. Di kondisi yang cepat berubah ini, jadi fleksibel dan bisa adaptasi itu kunci buat selamat, bukan keyakinan buta. Oke, semua senjata udah kita kumpulin nih. Sekarang, gimana caranya kita rangkai semuanya jadi satu sistem keluar yang solid dan berlapis? Ini dia strategi kombinasi 3 lapisnya. Pertama, pakai skill out buat ngamanin profit awal.
Ini buat ngurangin risiko. Kedua, pasang trailing stop di sisa posisi Anda buat perlindungan otomatis. Dan yang ketiga, pakai kemampuan Anda baca price action, tanda-tanda kelelahan yang tadi kita bahas, buat nentuin kapan harus keluar total. Kerennya strategi ini apa? Kita jadi bisa nemuin titik tengahnya. Kita nggak keluar kecepatan sampai kehilangan potensi profit lebih besar, tapi juga nggak keluar telat sampai profitnya hilang lagi. Ini cara buat ngebalance antara rasa takut ketinggalan, FOMO, sama rasa serakah. Nah, setelah kita bahas panjang lebar, coba kita renungin lagi deh. Dengan seabrek strategi masuk yang ada di luar sana, kenapa kok masih banyak banget yang gagal? Jawabannya sebenarnya simpel. Fokus kita seringnya salah. Kita tuh sering banget habis-habisan mikirin kapan masuk yang paling pas. Tapi soal keluarnya, kita nggak siapin rencana sama sekali. Padahal cara kita keluarlah yang nentuin kita pulang bawa untung atau buntung. Saya mau tutup dengan satu kalimat pengingat. Di pasar yang cepat, yang lambat itu kalahnya bukan pas masuk, tapi pas keluar. Kerugian terbesar itu datangnya dari ragu-ragu dan gak punya rencana. Jadi mulai sekarang coba deh ubah fokus pertanyaan Anda. Bukan lagi enaknya masuk di mana ya, tapi kalau udah masuk, rencana keluarnya gimana?